Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa ayya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Idz qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat memulai aktivitas pagi kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilm. Yang tentunya kita semua berdoa, berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal solih, dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang dengan bekal iman takwa inilah menjadi satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kariman qudwah dan uswah hasanah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan kajian pagi hari ini yaitu wasiat Luqman Hakim kepada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata wasiat sebetulnya secara khusus dulu dipergunakan untuk membahas masalah peninggalan harta atau pembagian harta bagi orang yang sudah menjelang datangnya kematian. Jadi dulu penggunaan kata wasiat itu spesifik untuk pada masalah harta, masalah pembagian harta. Sebelum turunnya firman Allah surat An-Nisa berkenaan dengan ilmu faraid atau ilmu waris, jadi sebelum itu digunakanlah yang disebut dengan namanya wasiat. Hal tersebut bisa kita lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Yang di dalam surat ini paling tidak ada 4 ayat dan 4 perintah ya, yang digunakan pertama kali menggunakan kata kutiba. Menggunakan kata kutiba. 2 ayat menggunakan harfun nida atau kalimat seru dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, dan 2 ayat lagi langsung menggunakan kata kutiba. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 177, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas, yang menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di ayat 183 kita sudah hafal semua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan 2 ayat lagi tidak dengan harfun nida tapi langsung dengan fi'il amrnya, perintahnya kutiba dengan menggunakan kata perintah yaitu kutiba,
Yang pertama di Al-Baqarah 180 dan yang kedua Al-Baqarah 216. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah. Dan di ayat 216-nya kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Nah, jadi di ayat ini disebutkan bahwa wasiat itu adalah kewajiban yang sudah Allah wajibkan, bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya pun sudah diwajibkan oleh Allah untuk apabila seseorang idza hadara ahadakumul maut, apabila sudah didatangi tanda-tanda kematian, ya, intaroka khaironil wasiyah, untuk meninggalkan kebaikan atau wasiat tentang pembagian harta. Kemudian setelah turunnya firman Allah surat An-Nisa tentang waris, maka para ulama berbeda pendapat tentang status hukum dari masalah wasiat. Apakah masih berlaku atau dinasakh atau sudah dihapus, diganti dengan hukum waris. Nah, menurut pendapat yang roji, wasiat ini masih bisa digunakan. Jadi tidak dihapus hukumnya. Tetapi wasiat ini dibatasi. Jadi kalau dulu wasiat tentang harta itu diberikan kepada orang tua, karib kerabat, anak. Nah, maka sesudah turunnya surat An-Nisa berkenaan dengan waris, maka wasiat itu ada syaratnya. Pertama, wasiat itu diberikan bukan kepada ahli waris, bukan kepada zawil furud atau orang yang berhak mendapatkan waris. Jadi nggak boleh kita ngasih wasiat kepada anak, ngasih wasiat kepada istri kalau berupa harta. Yang dimaksud wasiat harta. Tapi wasiat harta boleh kita berikan kepada orang yang tidak menjadi bagian dari zawil furud atau orang yang berhak mendapatkan waris. Misalnya kita punya anak angkat, kita punya saudara angkat, maka saudara angkat kita, anak angkat kita itu bisa mendapatkan bagian dari harta kita bukan dengan jalur waris tapi dengan jalur wasiat. Dan jumlahnya pun tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, pada perkembangannya kata wasiat ini digunakan secara umum, yaitu wasiat adalah nasihat atau pesan yang diberikan kepada seseorang untuk orang yang disayangi, untuk orang yang dicintai berkenaan dengan kebaikan. Dan tidak ada wasiat yang lebih baik kecuali dengan wasiat takwa. Itu sebabnya salah satu rukun dari khutbah Jumat yaitu khotib berwasiat dengan wasiat takwa. Dan wasiat takwa. Nah, dan kemudian berkembang pula bahwa memang dalam Islam ini penting bagi kita untuk saling menasehati berdasarkan firman Allah surat Al-Asr. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Salinglah kita memberi nasihat di atas kebenaran dan salinglah kita memberi nasihat di atas kesabaran. Karena apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah kita memberi peringatan, teruslah kita saling memberi nasihat karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan ternyata dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seluruh isi ajaran Islam, din kita ini isinya semuanya adalah wasiat. Ya, Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi bahwa ad-dinun nasihah. Din ini adalah nasihat. Yang kalau kita buka syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang disebut dengan dinun nasihah, din ini adalah nasihat. Nasihat adalah seluruh kebaikan. Ya, seluruh kebaikan semuanya terangkum, terkumpul di dalam din ini. Ya, ketika ditanya, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Maka kata Allah, din ini menjadi nasihat lillah, bagi Allah. Yang dimaksud din nasihat bagi Allah
adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba menunaikan kewajiban kita dan memberikan hak-haknya Allah, yaitu Allah ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Wali kitabihi, kepada kitabnya, yaitu kepada Al-Quran. Din itu menjadi nasihat, artinya kita punya kewajiban terhadap Al-Quran, kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada seluruh umat Islam. Jadi seluruh isi dari dinul Islam adalah an-nasihah, adalah wasiat. Nah, lebih spesifik berkenaan wasiatnya Luqman kepada anaknya, itu bisa kita ambil pelajaran berkenaan dengan ilmu parenting, ilmu tentang tanggung jawab seorang orang tua dalam proses mendidik anak. Karena ternyata menjadi orang tua itu tanggung jawabnya begitu berat, Pak. Tugas kita itu sebagai orang tua bukan hanya membesarkan, merawat anak-anak kita dari masih bayi, bahkan dari masih dalam kandungan sampai dia dewasa. Karena urusan memberi rezeki itu bukan urusan kita. Urusan rezeki itu adalah urusannya Allah. Dan setiap manusia ketika dia lahir, Allah sudah catat rezekinya. Ya, dan takdir setiap makhluk Allah sudah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, maka tidak ada orang yang meninggal kecuali rezekinya sudah habis. Jadi selama kita masih hidup, maka rezeki kita sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, makhluk binatang yang melata, yang kecil saja sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau kita mau sedikit bertadabur, bertafakur misalnya, ya, kita lihat hewan yang namanya cicak. Ya, cicak itu kan tempat hidupnya cuma di dinding, Pak, kata anak-anak kita. Ya, makanannya itu adalah nyamuk. Nyamuknya bersayap, terbang. Tapi apa effort dan usahanya cicak? Cicak cuman diam-diam merayap. Yang datang siapanya, Pak? Datang seekor nyamuk. Lalu apa, Pak? Hap, lalu ditangkap. Jadi Masya Allah, begitulah cara Allah mengatur rezeki. Nah, maka tugas orang tua, tanggung jawab yang berat itu bukan untuk memberikan rezeki kepada anak, tapi bagaimana kita menjaga fitrahnya anak. Ya, menjaga fitrah anak, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Yang kita sudah perbahas ya di episode sebelumnya. Yang disebut dengan fitrah adalah pertama bertauhid, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Yang kedua adalah kecenderungannya kepada kebaikan. Nah, setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah. Maka kata Nabi, kalau ada perubahan pada fitrah seorang anak, sampai dia kemudian menjadi penjahat, menjadi koruptor, bahkan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau bahkan menjadi penyembah api, tertuduh pertamanya siapa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ya, yang tertuduh pertama adalah kedua orang tuanya. Ya, kalau dalam teori pendidikan ada yang disebut dengan trilogi atau tripusat pendidikan, bahwa suksesnya pendidikan anak itu tergantung kepada 3 hal. Pertama, pendidikan dari orang tua, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan. Ternyata dari 3 itu, sekolah dan lingkungan itu hanya menyumbang berapa persen, Pak. Tapi yang paling dominan adalah orang tua. Karena yang menyediakan tempat tinggalnya, menyediakan lingkungan tempat dia bermain, tumbuh kembang, itu orang tua. Yang milihin sekolah itu adalah orang tua. Jadi semuanya pusatnya kepada orang tua. Maka Allah ingatkan kita di surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut orang tua yang meninggalkan generasi anak-anak di belakang mereka, anak-anak yang lemah. Yang memang konteks dalam ayat itu adalah lemah dari segi ekonomi. Tapi karena realnya begini, kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran. Dan terbukti kalau saudara-saudara kita non muslim mereka masuk Islam itu karena cerdas.
Tapi kalau ada orang Islam yang murtad, itu pasti karena fakir, Pak. Dia tuker akidahnya dengan paket sembako dan lain sebagainya. Nah, maka penting bagi kita, dari kuat secara ekonomi, maka kuat semuanya. Nah, yang kedua, tugas kita sebagai orang tua, Allah ingatkan juga di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas kita adalah memastikan bahwa anak-anak kita ya itu terbebas, ya, terlindungi dari siksa azab api neraka. Nah, itulah tugas terberat kita sebagai orang tua. Dan sebagaimana teori pendidikan menyebutkan, karena memang manusia itu adalah homo mimesis, makhluk peniru, sehingga metode yang paling efektif untuk mengajarkan anak-anak kita adalah dengan metode uswah, dengan metode keteladanan. Makanya kita pernah bahas bahwa kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap suksesnya pendidikan seorang anak. Nah, yang salah satunya ya orang tokoh yang bisa kita jadikan suri tauladan, yang kita bisa jadikan sebagai uswah, yaitu tokoh yang kita bahas ini, yaitu Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim. Meskipun kita sudah tahu ya bahwa standar formal kita itu normatifnya sebagai seorang mukmin, uswah dan qudwah hasanah kita adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan nabinya pun yang akan kita contoh, nabi itu manusia biasa sebagaimana kita, Pak. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa, mithlukum, sama seperti kalian. Kita merasakan sakit, Rasulullah pun sakit. Kita merasakan penderitaan yang dirasakan Rasulullah lebih daripada kita, Pak. Ya, beliau dari lahir ya sudah menghadapi cobaan hidup, menjadi yatim, umur 6 tahun menjadi yatim piatu, ya, dan seluruh kesedihan, seluruh penderitaan, ujian hidup yang dialami umat manusia, Nabi SAW sudah pernah merasakannya. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis sahih bahwa manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah para nabi dan rasul. Kemudian kualitas yang berikutnya imannya, yaitu pewaris para nabi, para ulama. Ya. Nah, jadi beliau dijadikan oleh Allah sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Tapi banyak di antara kita yang masih bilang, kalau disuruh nyontoh kepada Nabi, kita bilang, ya wajar kalau Nabi hebat, beliau kan Nabi, begitu. Sedangkan saya manusia biasa. Nah, hari ini kita nggak bisa ngeles, Pak. Kita nggak bisa berdalih. Karena sosok yang ditampilkan oleh Allah adalah sosok Luqmanul Hakim. Ya, siapa dia? Sampai-sampai namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, disebut dalam surat Luqman, surat nomor urut yang ke-31. Siapa Luqmanul Hakim? Ya, dalam kitab-kitab tafsir ya disebutkan Luqmanul Hakim adalah nama seorang lelaki yang mayoritas para ulama berpendapat, ya, nanti dibuktikan dengan dalil-dalil yang dianggap rojih, bahwa beliau bukan nabi. Bukan nabi dan juga bukan rasul. Beliau hanya seorang lelaki biasa yang solih, lalu Allah karuniakan hikmah kepadanya. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan bahwa para ulama memang ikhtilaf, berselisih pendapat. Tapi mayoritas mengatakan, ya, pendapat yang paling rajih mengatakan bahwa beliau adalah bukan seorang nabi tapi manusia biasa. Ya. Manusia biasa yang Allah berikan kebijaksanaan dan memiliki petunjuk yang lurus. Imam Abu Qatadah rahimahullah mengatakan dia bukan nabi dan dia tidak diberi wahyu. Ya, jadi manusia biasa, laki-laki solih. Ya, bedanya dia solih, Pak. Jadi kita juga punya potensi bisa sama seperti Luqmanul Hakim.
Meskipun kita nggak mungkin jadi nabi dan rasul, tapi insya Allah kita bisa menjadi orang yang solih, begitu. Nah, juga disebutkan profesinya Luqman. Ada yang menyatakan Luqman itu sebagai penjahit. Ada juga yang mengatakan dia adalah tukang kayu. Ada yang menyebutkan sebagai penggembala. Ada juga yang mengatakan dia adalah seorang qadhi atau hakim. Ala kulli hal, dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Profesinya pun sama seperti kita. Ya, tidak ada yang istimewa secara personalnya. Jadi dia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi kemudian Allah mengangkat derajatnya, beliau menjadi mulia, ya, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena jalur keturunan, ya, bukan juga karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan disebutkan, ya, bahwa beliau itu berasal dari Habasyah. Ya, Habasyah itu kalau sekarang Sudan, Pak, ya, Afrika, yang berarti secara fisik, mohon maaf, kulitnya tidak putih, hidungnya tidak mancung, ya, tapi hitam legam. Jadi secara physically seperti itu kondisinya, tapi begitu memuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun memuliakan dia. Sehingga namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama satu surat. Ya. Dan pekerjaannya dari mana asalnya itu sebetulnya tidak pengaruh dan tidak penting. Yang jelas beliau adalah seorang laki-laki yang solih yang Allah beri hikmah kepadanya. Ya. Dan Allah taala menyebutkan kepada kita di antara wasiat dan nasihat Luqman kepada anaknya di dalam Al-Qur'an supaya apa? Kita dapat mengambil manfaat dan mengambil faedah. Mengambil faedah dari kisah atau dari kisah Luqmanul Hakim di sini. Nah, banyak sekali riwayat-riwayat, tapi ala kulli hal pokoknya terlepas dari semua riwayat di atas yang para ulama ikhtilaf, apakah Luqman seorang nabi atau bukan, apakah dari keturunan Sudan atau dari Bani Israel, apakah pekerjaannya pengembala, penjahit atau tukang kayu, tapi Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang diberi hikmah, mempunyai akidah yang benar, memahami dasar-dasar agama Allah, dan mengetahui akhlak yang mulia. Sehingga ya, insya Allah kita bisa mencontoh, kita bisa menjadikan Luqman Hakim ini sebagai uswah, sebagai suri toladan bagi kita. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita untuk kemudian mengatakan kalau nyontoh Nabi ya wajar dia mah Nabi gitu, Pak, ya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan juga bagi kita contoh-contoh manusia biasa yang punya keistimewaan yang luar biasa juga, ya. Hanya dengan modal kesolehan, dengan modal ketakwaan, Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang yang mulia. Baik, maka berdasarkan keterangan tersebut kita dapatkan karakteristik Luqmanul Hakim. Yang pertama, beliau adalah seorang ahli hikmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa orang yang mendapatkan hikmah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ya. Kemudian dia adalah orang yang soleh, derajat yang insya Allah siapapun di antara kita manusia itu kita bisa sampai derajat soleh. Kalau derajat kenabian dan derajat kerasulan hanya khusus, ya. Dan sesudah diutusnya Nabi SAW sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tapi kita masih bisa bersama-sama dengan Nabi dan Rasul. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Kalau kita menjadi orang yang imannya benar, menjadi orang yang mati syahid dan orang yang soleh, kita bisa bersama-sama dengan Nabi. Kemudian beliau bukan Nabi, tapi Masya Allah punya nasihat yang sangat bijaksana. Sehingga kita banyak dapatkan kisah-kisah tentang Luqmanul Hakim. Antara lain yang sangat populer yaitu tentang Luqman dengan keledai, Pak, ya. Luqman dan anaknya ya berjalan dengan menggunakan keledai.
Kondisi pertama, anaknya yang naik di atas. Luqmannya jalan di bawah, dituntun keledainya. Ternyata dikomen sama manusia. Dikomen sama orang. Anak durhaka, anak gak tahu diri gitu ya. Masa anaknya naik di atas keledai, bapaknya dibiarin jalan. Maka berhenti gantian. Anaknya yang turun, bapaknya yang naik. Ketika jalan, dikomen lagi sama netizen. Ya, dikomen lagi. Dasar orang tua kagak tahu diri. Masa dia enak-enakan naik kendaraan, anaknya dibiarin jalan. Maka berhenti lagi Pak. Apa yang terjadi? Dua-duanya naik keledai. Ketika jalan, dikomen lagi sama netizen Pak. Manusia tidak berperi kehewanan. Hewan sekecil itu dinaikin sama dua orang. Lalu apa yang terjadi? Berhenti lagi. Dua-duanya turun, jalan. Manusia nggak punya otak. Dikomentarin, masa punya kendaraan bukan ditekin, malah sama-sama dituntun. Lalu Luqman bilang, kamu naik, bapak jalan, udah. Bapak jalan, kamu naik, udah. Kita dua-duanya naik, udah. Kita dua-duanya turun, udah. Tinggal satu yang belum, keledainya digendong Pak. Nah, jadi ala kulihal, kalau kita mau dengerin manusia, ya, sampai budek capek kita Pak. Makanya prinsipnya begini. Dalam hidup ini tidak mungkin, impossible, mustahil kita menyenangkan banyak manusia. Kita mustahil memuaskan manusia. Maka cukup kita lakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi yang kita jadikan tujuan ketika kita berbuat bukan bagaimana manusia itu suka, tapi kita berbuat Allah ridho atau tidak. Karena rumusnya setiap ada aksi pasti ada reaksi. Reaksinya ada positif, ada yang negatif. Tinggal kita pilih ya, yang mau kita cari keridhaan Allah atau keridhaan manusia. Kemudian alasan utama pengabadian nama Luqman, pertama pemberian hikmah oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu dan hikmah yang luar biasa kepadanya sehingga menjadikannya sebagai sosok yang sangat bijaksana. Yang ketiga, nasihat, wasiat yang disampaikan Luqman itu universal. Jadi sampai kapanpun, oleh siapapun kita bisa ambil faedah atau pelajarannya. Kemudian nasihatnya kepada sang anak yang disebutkan dalam surat Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19 berisi prinsip-prinsip dasar pendidikan ya, dan akhlak yang relevan untuk semua orang tua dan menjadi kurikulum. Ya, jadi setiap lembaga pendidikan pasti kurikulumnya mengacu kepada surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Kemudian sosok teladan. Apalagi dalam kehidupan era seperti saat ini, kita hidup di zaman fitnah, susah sekali mencari sosok teladan. Itu sebabnya dalam Islam kita hanya boleh mengambil uswah, mengambil sosok teladan orang soleh yang sudah meninggal Pak. Kenapa harus yang sudah meninggal? Karena kalau dia masih hidup, kita belum tahu endingnya nanti. Ya, kita belum tahu endingnya nanti. Tapi kalau orang soleh yang sudah meninggal, insya Allah dia sudah terbukti meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tapi kalau yang masih hidup, tidak ada yang menjamin. Karena ma min qalbin illa wa huwa baina asbaini min asabi rabbil alamin. Tidak ada hati kecuali hati itu berada di jari jemarinya Ar-Rahman. Begitu mudah Allah membolak-balikan. Yang tadinya orang yang paling memusuhi Islam bisa berubah menjadi orang pembela Islam. Tapi kebalikannya, orang yang begitu gigih memperjuangkan Islam bisa menjadi orang yang paling utama yang menginjak-injak Islam. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kagum pada sosok manusia selama masih hidupnya, kecuali sudah terbukti dia wafat dalam kondisi Islam, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka barulah dia cocok untuk dijadikan sebagai sosok uswah atau suri toladan. Meskipun bukan seorang nabi dan rasul, Luqman menjadi simbol ketakwaan dan kebijaksanaan yang menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang terletak pada akhlak dan ketakwaannya, bukan status sosial, bukan jabatan, juga bukan keturunan. Ya, begitu Mak. Baik, mari kita mulai pembahasan tentang surah Luqman. Ya. Surat ini dalam Al-Quran berada dalam urutan, dalam tartibus surah,
menjadi surat nomor yang ke-31 yang diturunkan oleh Allah sesudah surat As-Saffat. Kemudian terdiri dari 30 ayat. Nah, 34 ayat. Insya Allah kalau kita mau menghafalnya, ini lebih pendek dari surat An-Naba, Pak. Ya, An-Naba 40 ayat, ini 34 ayat. Insya Allah kalau bapak-bapak menghafal, 1 pekan saya yakin sudah hafal insya Allah. Dan termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang turun sebelum hijrah. Kecuali ayat ke-27 dan ayat ke-29 masuknya ke dalam kategori ayat-ayat Madaniyah. Dinamai Luqman karena pada ayat 12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu dia bersyukur atas karunia dan nikmatnya. Kemudian pada ayat 13 sampai ayat 19 terdapat nasihat Luqman, terdapat wasiat yang Luqman kepada anaknya. Ya, dan ini sebagai isyarat dari Allah supaya orang tua melaksanakan pula terhadap anak-anaknya, ya, sebagaimana yang telah dilakukan Luqman kepada anaknya. Pokok-pokok isi kandungan surat Luqman pertama yaitu berisi tentang keimanan, yang kedua tentang hukum-hukum, ya. Misalnya ada wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, ya, tentang orang yang menjual lahwal hadits, ya, yang nanti kalau kita baca tafsirnya itu definisinya banyak, ya. Para ulama menyebutkan apa yang disebut lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah supaya manusia tidak mendengarkan Al-Quran, maka kemudian orang-orang kafir membuat lahwal hadits. Kemudian kisah, ya, kisah-kisah, karena memang Al-Quran itu 2/3 isinya kisah, Pak. Kisah. Meskipun dalam kisah itu terdapat masalah akidah, masalah hukum, ya. Bedanya apa? Kalau kisah itu adalah bukan hanya cerita, bukan hanya hikayat, bukan hanya dongeng, tapi kalau kisah adalah boleh disebut sebagai juga peristiwa bersejarah. Artinya kenyataan, fakta, realita yang telah berlalu, yang telah terjadi sebelum kita, sehingga kita bisa mengambil ibrah. Dan ternyata siapapun manusia itu memang suka dengan kisah, ya. Makanya dari kecil kita sangat terngiang-ngiang bahwa dari zaman kecil kita sering dikisahkan, sering didongengkan, gitu. Cuma bedanya begini, karena orang Indonesia itu kalau berkisah, kalau dongengan tentang si kancil, Pak, ya, tentang si kancil. Maka akhirnya banyak orang Indonesia kayak kancil, Pak. Ya, ini konotasinya positif apa negatif? Ya, ada negatif, ada positifnya juga. Nah, kalau negara lain ada, kalau negara misalnya kalau negara Turki itu ada. Kemudian orang Arab itu ada kisah juga tentang kucing dengan tikus. Ya, kalau anak-anak pesantren belajar kitab yang namanya Qiraatur Rasyidah. Ya, bacaan yang membawa petunjuk tentang kisahnya kucing sama tikus. Tikus di sebuah rumah pesta pora sampai akhirnya yang punya rumah punya kucing. Nah, mereka kelabakan. Lalu mereka kemudian dalam kisahnya itu tikusnya rapat, Pak. Bagaimana caranya biar kita bisa aman dan selamat dari kucing? Macam-macam diusulin sama tikus-tikus itu. Lalu ada satu yang ngasih usul. Ya, bagaimana kalau kucing itu kita kalungin lonceng. Sehingga kalau dia bergerak, kalau dia datang, loncengnya kedengeran. Loncengnya kedengeran. Sehingga kalau kita lagi asik makan, dia belum nyampe, suaranya udah kedengeran duluan. Wah, bagus sekali ini. Ya, usulnya bagus sekali. Nah, tapi yang jadi masalah mayu alikul jaros. Siapa yang mau ngalungin lonceng ke lehernya kucing? Nah, itu kan Masya Allah. Jadi membuat kreatif, ya, membuat anak-anak berpikir bagaimana caranya, begitu. Kemudian juga isinya tentang akhlak, juga tentang sains dan ilmu pengetahuan. Karena di dalam permulaan surat Luqman ini juga membahas tentang misalnya terjadinya hujan, terjadinya tumbuh-tumbuhan tumbuh dan sebagainya. Ya, baik kita lihat
apa wasiat Luqman Hakim di dalam Al-Quran. Ternyata ada 10 wasiat emas dalam parentingnya ala Luqman Hakim yang kita bisa urai menjadi kurikulum yang urgen, yang penting dari Allah, disampaikan melalui lisan kepada anaknya dengan panggilannya mesra, Pak. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Jadi panggilan mesra. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya masing-masing daerah punya panggilan mesra. Kalau orang Jawa kita manggil tole ya, sini le gitu. Kalau orang Bekasi, Pak, apa Pak? Tong, sini tong, ya gitu. Ya, jadi panggilan mesra. Pertama, jadi dari ayat 12 sampai ayat 19 nanti kita bagi. Yang pertama diletakkan pondasinya, yaitu masalah akidah. Karena kalau diibaratkan kita membuat bangunan, akidah itu adalah pondasi. Kalau diibaratkan pohon, ya, akidah itu adalah akarnya. Ya, Allah ingatkan tuh di surat Ibrahim dari ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Ya. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Ciri-ciri pohon yang baik, asluha tsabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam kuat ke dalam tanah, sedangkan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Yang pertama, ajaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat pertama adalah tentang syukur. Ya, ajarilah anak-anak kita untuk selalu mengucap alhamdulillah atas nikmat sekecil apapun. Ya, maka Nabi sampaikan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita ucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Hafal Pak ya? Halo Pak? Ibu-ibu hafal ya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita juga tetap wajib bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Jadi dalam setiap situasi dan kondisi kita disuruh bersyukur, Pak. Ya. Bahkan bisa kita terapkan, ya, kalau anak kita mendapatkan makanan atau ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, disuruh mengucapkan syukur, ya. Ketika dia sehat, ya, banyak bersyukur. Nah, ternyata penyakitnya orang modern itu akar permasalahannya satu, Pak. Jadi orang mau berobat kemana-mana itu akar permasalahan satu. Apa itu? Kita kurang bersyukur, ya, kurang bersyukur. Jadi kita lupa dengan hadis Nabi SAW bahwa kalau dalam urusan dunia kita disuruh ngelihat yang di bawah dari kita. Kenapa? Karena kita terlalu kebanyakan ngedengak, Pak. Terlalu seringnya ngelihat ke atas. Kita punya motor, ngelihatnya yang punya mobil. Kita punya mobil, ngelihatnya yang punya helikopter mungkin kali ya, gitu. Padahal disuruhnya kalau yang kita punya sepeda, kita lihat yang jalan kaki. Dan begitu seterusnya. Kita punya motor, kita ngelihatnya yang naik sepeda. Ya, kita naik mobil kita ngelihatnya yang punya motor. Jangan pas naik motor ngelihatnya yang punya mobil. Ternyata Masya Allah, kalau lagi musim hujan begini, naik motor itu nikmat, Pak. Pertama, insya Allah anti macet, bisa selap-selip. Ya Pak ya. Yang kedua, orang kalau naik motor itu insya Allah, kalau panas enggak kehujanan, kalau hujan enggak kepanasan, Pak. Ya Pak ya. Ya. Kalau panas enggak kehujanan, kalau hujan enggak kepanasan, orang lepek, Pak. Tapi Masya Allah tepat waktu lah naik motor. Ya. Makanya saya lebih suka naik motor kemana-mana. Ya, lebih suka naik motor. Nah, jadi ajarkanlah bersyukur. Maka kuncinya bukan sesudah bahagia kita baru bersyukur. Ternyata dengan bersyukur kita menjadi bahagia. Ya, dengan bersyukur kita menjadi bahagia. Makanya sekarang ada istilahnya yang namanya ilmu kesehatan holistik, Pak. Dan ternyata ilmu kesehatan holistik itu
Pengobatannya bukan terapi macam-macam, bukan cuma bekam misalnya, bukan cuma totok punggung, bukan cuma refleksi, bukan dengan herbal, bukan. Tapi apa terapinya? Terapinya tuh mengajarkan kita bagaimana menerima keadaan, bagaimana kita ridho terhadap takdirnya Allah, bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat. Ya, makanya masya Allah ada satu hadis Nabi, man asbaha minkum, siapa yang bangun di waktu pagi, aminan fi syirbihi, dia aman di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadih, dia sehat badannya, indahu qutu yaumi, di sisinya dia punya makanan yang cukup dia makan oleh keluarganya hari itu saja. Maka apa kata Nabi? Fakannama khizat lahu minad dunya, maka orang itu seperti memiliki dunia beserta seluruh isinya. Coba. Standar dalam Islam tuh simpel aja, Pak. Bangun di waktu pagi, ya, di rumah, aman, sehat, punya makanan cukup, itu udah disebut orang yang punya dunia dan seisinya. Tapi kalau bangun di waktu pagi, mikirin investasi, mikirin macam-macam, wah udah jadi penyakit semua. Ya, jadi ternyata masalahnya kurang bersyukur di hati kita. Makanya kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba Allah yang bersyukur. Maka di ayat 12, wa laqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Anishkurli, hikmah anishkurlillah, untuk dia bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkurul nafsi. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi ketika kita bersyukur, syukur itu bukan untuk Allah tapi buat kita. Karena janji Allah jelas. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur nikmatnya malah ditambah. Ya, apa sih definisi syukur, Pak? Kita mengucapkan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Jadi lisan kita mengucapkan tadi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, atau alhamdulillah ala kulli hal kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Hati kita lapang menerima. Dan yang ketiga, anggota tubuh kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan. Itulah yang disebut syukur. Dan salah satu definisi syukur, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita sering-sering menyebut nikmat tersebut. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka ya kita disuruh mensugesti diri kan, Pak. Tiap bangun pagi kita disuruh bilang alhamdulillah ya Allah, badan saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, rezeki saya cukup. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak saya sehat, menjadi anak-anak soleh dan soleha. Rumah tangga saya berkah, pernikahannya, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sering kita mengucapkan kata-kata yang baik. Kenapa? Bagi seorang mukmin, ucapan adalah apa, Pak? Ucapan ala doa. Insya Allah nanti bertepatan dengan aminnya Allah. Nah, hikmah pada asalnya memiliki arti yang bersesuaian dengan kebenaran. Maknanya juga adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi lawan definisi hikmah juga sama dengan definisi adil. Pemiliknya memiliki akal yang terbimbing, pemikiran yang lurus, ya, sehingga seorang Luqman disebut dengan Luqmanul Hakim, yaitu Luqman yang sangat bijaksana, yang pemikirannya lurus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah juga disebut dengan memiliki pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Ya. Takwil serta tafsir yang benar dan bagus. Lalu Imam Abu Qatadah menafsirkan hikmah dalam ayat ini maksudnya adalah pemahaman tentang Islam. Ya, pemahaman yang benar tentang Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Luqman yaitu hikmah, pemahaman yang lurus tentang din ini, ya, pemahaman yang bersesuaian dengan kebenaran, ya, memiliki pemahaman yang tidak menyimpang. Nah, itu adalah bagian dari hikmah. Nah, definisi hikmahnya. Nah, oleh karena itu
dengan dia memiliki hikmah, dia bersyukur kepada Allah. Jadi ala kulli hal, yang banyak disyukuri, yang sedikit juga disyukuri. Kaidahnya, kata Nabi SAW, man lam yashkur qalilan, lam yashkur katsiran. Siapa yang enggak bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Man lam yashkurin nas, siapa yang enggak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, mereka tidak akan berterima kasih kepada Allah. Begitu. Yang kedua, fondasi akidah. Larangan untuk melakukan dosa syirik sebagai dosa yang sangat besar, atau disebut dengan akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa. Jadi kalau ada teori parenting hari ini, kita disuruh tidak boleh bilang jangan, nggak boleh ngelarang kepada anak-anak kita, kata gitu Pak. Maka itu bertentangan dengan teori Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita tidak pernah kita larang, maka hadirlah generasi yang hedon, generasi pecinta hawa nafsu, generasi yang permisif, generasi yang serba boleh. Makanya kita lihat anak-anak kita, ya, anak-anak kita hari ini dia nggak tahu moral, nggak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi betul-betul mesti dibimbing, ya. Jadi jangan cuma kaget melihat hasil TKA matematika anak kita 40 namanya. Tes kemampuan akademiknya Pak, kemarin nasional itu matematika paling tinggi 40 Pak. Ya. Kalau dulu kan kita UN Pak ya. Ini TKA sekarang ya, tingkat SMA yang paling tinggi 40 matematikanya. Tapi yang perlu kita ketahui juga ini masalah akhlaknya. Ya, dan ternyata yang paling pertama diajarkan akhlak dulu kepada Allah. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, di teori parentingnya Luqman ini, ketika Luqman melarang anaknya untuk menyekutukan Allah, Luqman langsung sampaikan alasannya Pak. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat curiosity. Biasanya Pak, ya manusia, apalagi anak-anak, yang dilarang dia malah makin pengen tahu. Kita bilang jangan main deket-deket comberan, jangan main deket-deket got, malah nyemplung dia Pak, ya kan? Jangan main api, malah bakar-bakaran dia. Ya, sebagaimana Nabi Adam, wala taqroba hadhihi syajarah, jangan deket-deket pohon, kagak cuma dideketin, diapain Pak? Dimakan. Nah, oleh sebab itu Luqman bukan cuma sekedar ngelarang, tapi Luqman ngasih penjelasan. La tusyrik billah. Lalu apa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Jadi ngelarang, tapi ada penjelasan. Tapi kalau kita cuma ngelarang doang, anak malah makin kepo Pak. Tahu kepo apa ya? Pengen apa? Pengen tahu. Tahu bulat apa tahu apa Pak? Tahu pedes ya. Dilarang makin jadi. Makanya supaya enggak begitu dikasih explain, dikasih penjelasan. Jangan syirik. Kenapa? Karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Dan ayat ke-13 surat Luqman ini adalah tafsir dari firman Allah surat Al-An'am ayat yang ke-82. Nah, karena metode tafsir yang paling tinggi itu adalah tafsir bil ma'thur. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lain, ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi. Dan ketika Nabi SAW menafsirkan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang dimaksud zalim, Nabi membaca ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ya? Dalam bab akidah kita sudah membahas ya apa bahayanya syirik, bahwa orang kalau berbuat syirik batala anhum ma kanu ya'malun, amal seluruhnya habis Pak, nggak ada sisa. Orang yang berbuat syirik Allah haramkan dia masuk ke dalam surga, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi langsung Luqman ngajarin to the point kepada yang intinya, yaitu membangun fondasi. Jangan
menyekutukan Allah. Dan ketika melarang, Luqman langsung ngasih penjelasan. Kenapa tidak boleh berbuat syirik? Karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Yang sudah kita langgar adalah haknya Allah. Jadi orang yang berbuat syirik, dia sedang memperkosa haknya Allah. Dia sedang merebut haknya Allah. Kemudian, yang kedua, pilar ubudiyah, ibadah mahdoh. Hablum minallah, hubungan manusia dengan penciptanya, dan hablum minannas. Di ayat berikutnya pembahasannya wasiatnya Luqman yaitu tentang hablum minallah dan hablum minannas. Antara lain ya, di dalam ayat yang ke-14 berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Karena rumusnya birru abaakum tabiruna abnaakum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi itu rumusnya, Pak. Kalau kita pengen punya anak yang berbakti, kita dulu sebagai orang tua berbakti kepada orang tua kita. Jadi itu rumus. Maka kalau ada anak durhaka, yang durhaka duluan siapanya, Pak? Orang tuanya. Dan Luqman sesudah menjelaskan hablum minallah langsung menjelaskan hablum minannas. Dan hablum minannas, akhlak kepada manusia yang paling utama adalah berakhlak kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah firmankan juga di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu satu paket, Pak. Ya, beribadah kepada Allah lalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Dan cara terbaiknya jadi teladan. Jadi teladan. Dengan cara apa? Kita duluan berbuat baik kepada orang tua kita. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluh. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya yang ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya ya fi amaini anishkurli wali walidaik, supaya dia bersyukur kepada Allah, kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Ilaiyal masir. Jadi yang berikutnya Luqman langsung ngajarin hablum minannas, dan manusia yang paling pertama kali berhak ya mendapatkan kebaikan dari kita adalah kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai ada orang baik kepada semua manusia tapi dia tidak baik kepada keluarganya. Makanya kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Maka Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, sebelum dia mengangkat seseorang jadi pejabat, Pak, fit and proper test ya, dipanggil dulu istri dan anaknya. Ditanya, suamimu, bapakmu di rumah baik gak? Kalau dijawab baik, maka diangkat jadi pejabat. Tapi kalau nggak baik, nggak diangkat. Kenapa? Karena logikanya begini, kalau sama keluarganya saja dia tidak berbuat baik, bagaimana kepada orang lain yang tidak punya hubungan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab? Tapi kalau di Indonesia, insya Allah pejabatnya baik banget sama keluarganya, Pak. Ya, Pak ya? Ya, insya Allah. Udah, saya cuma gitu doang, nggak mau yang lanjut yang lain. Nah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian ada adabnya juga. Bagaimana dengan orang tua yang berbeda keyakinan? Jadi ternyata dalam Islam kita berbuat baik kepada orang tua bukan cuma orang tua kita sesama muslim. Kalau orang tua kita non muslim juga kita tetap wajib berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang menyekutukan Allah, maka kita boleh tidak taat kepadanya. Tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kita tetap wajib berbuat baik kepada keduanya. Kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang tua kita non muslim pun kita wajib berbuat baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Nah, jadi ini adab kepada orang tua yang non muslim. Yang keempat, tanamkan muraqabatullah. Ya, ngajarin akhlak. Menanamkan konsep CCTV langit. Ya, karena sekarang nih ya banyak misalnya kalau kita lihat di medsos tuh maling pada ketangkap CCTV. Captionnya gini Pak, CCTV itu memang bisa ngerekam gambar tapi nggak bisa nangkap maling gitu Pak ya. Ya, jadi dia cuma bisa, jadi kalau ada maling ya dia bisa ngerekam doang, tapi dia, dan ternyata meskipun udah ada tulisannya kawasan atau area ini diawasi CCTV, kagak takut Pak mereka. Kenapa? Ya karena itu CCTV cuma ngerekam, nggak bisa nangkep maling. Malingnya makin tambah jago. Ya. Maka kalau konsepnya muraqabatullah, masya Allah. Jadi takutnya bukan kepada manusia, tapi takutnya kepada Allah. Kalau takutnya kepada Allah, fi kulli makan wa fi kulli zaman, di setiap tempat, di setiap waktu Allah selalu melihat kita. Ya, makanya ya itu ada kisahnya tuh, ceritanya dulu ceramahnya almarhum Kiai Haji Zaidun MZ. Kenapa di Indonesia ini banyak terjadi pelanggaran lalu lintas? Udah jelas ada lampu merah, ya kita kalau naik motor lampu kuning dari hijau kuning, itu ngerem apa tarik gas Pak? Tarik gas. Iya. Nah ini udah jelas merah, diterabas, di stop sama polisinya. Prit. Cek SNK ada, SIM-nya ada, helm pakai, semua lengkap. Ditanya sama polisinya, Bapak nggak lihat itu lampu merah? Saya lihat Pak. Kenapa maju terus? Yang saya kagak lihat Bapak katanya. Lampu merahnya dia ngelihat, tapi polisinya kagak dilihat. Kenapa? Karena kita hanya berhenti di lampu merah kalau ada polisi. Makanya di jalur Pantura itu, ya itu di pinggir jalan banyak boneka polisi yang dari balon Pak, yang gambar begini-begini. Jadi kalau dari jauh kelihatannya, waduh ada polisi, nggak taunya balon. Kenapa? Karena kita takutnya cuma sama manusia. Tapi kalau takutnya sama Allah, ya CCTV-nya langit. Di mana ada tempat yang kita bisa menghindar dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah? Ya? Nah itulah yang disampaikan Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Sesungguhnya jika ada satu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah latifun khabir, maha lembut lagi maha teliti. Gak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Sehingga terekam dalam benak anak, dimanapun dia berada, Allah selalu bersamanya, Allah selalu melihatnya, Allah selalu memperhatikannya. Ya, sehingga dari kecil anak kita sudah ditanamkan konsep ihsan, ya konsep ihsan. Yang kelima, perintahkan mendirikan sholat. Ya, nah ini bukan cuma nyuruh, tapi mengajak, membiasakan dan memberi contoh. Hingga sholat menjadi kebutuhan bagi anak. Nah mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat di kampung-kampung kita itu, jamaah sholat itu kebanyakan anak-anak. Terus orang tuanya kemana? Orang tuanya belum pulang kerja. Ada yang udah pulang kerja tapi capek. Jadi makanya kalau bahasanya Ustadz Bendri Jaisurrahman, anak-anak kita tuh fatherless, kehilangan sosok bapak. Ya gimana orang kerjanya jauh, berangkat sebelum subuh, pulang pada isya. Ya, sampai ada kasus Pak. Ya, ada bapak biasanya pergi pagi pulang malam, ini jam 3, jam 4 udah nyampe rumah.
Pas masuk rumah ketemu anaknya. Ngelihat anaknya bingung. Lah, kamu anak siapa? Karena udah gede. Anaknya juga ngelihatnya bingung. Lah, bapak siapa? Padahal bapaknya, Pak. Tinggalnya satu rumah. Kenapa? Karena berangkat sebelum matahari terbit, pulang sesudah matahari terbenam. Sampai kayak begitu. Ya, sehingga banyak anak-anak kita menjadi yatim sebelum waktunya, datang ke masjid dia. Dan banyak juga anaknya disuruh sholat, malah bapaknya sholatnya di rumah. Ketika diingetin, banyaknya begini orang tua bilang, Ustadz, saya mah udah kandung, udah tanggung saya, udah tanggung kagak sholat, udah tanggung sering gak sholat jamaah, jadi biarin dah, udah anak saya aja yang sholat. Nanti kan kalau saya mati, saya didoain, insya Allah. Jadi saya bisa masuk surga juga. Lah enak banget Pak begitu. Padahal doanya anak soleh itu nyampe ke orang tua. Syaratnya apa? Kama robbayani sogir. Sebagaimana orang tua mendidik. Lah terus anak dia sholat yang mendidik siapa? Gurunya, ustadznya. Ya doanya nggak nyampe ke bapak, nggak nyampe ke orang tuanya, nyampenya ke guru, ke ustadz. Ya, jadi ngajak anak sholat, ya itu dengan cara kitanya sholat dulu. Ya. Jangan sampai kita nyuruh anak mandi, kitanya masih pakai anduk, belum juga mandi gitu. Nah, jadi keteladanan. Aqimis ya bunaya, aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Dirikanlah sholat, lakukan perbuatan yang baik, cegah dari perbuatan yang mungkar. Karena itu satu paket. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi harusnya orang kalau udah sholat, dia pasti meninggalkan kemungkaran, dia pasti mengajak kepada kebaikan. Wasbir ala ma asabak. Ngajarin tentang bersabar terhadap musibah yang menimpa kamu. Dan musibah dalam Islam bukan hanya keburukan. Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa ayat 79. Jadi musibah itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Kita naik pangkat, naik gaji, itu musibah. Ya, kita kehilangan orang yang dicintai, itu musibah. Dan kita dalam kondisi mendapatkan musibah, apakah musibah baik, apakah musibah buruk, oleh Luqman diajarkan untuk selalu bersabar. Ya, wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Karena balasan untuk orang yang sabar itu unlimited. Innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya balasan kepada orang yang sabar itu tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Dan kita sudah hafal betul, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang ketiga, tentang kecerdasan sosial dan akhlak. Ya, jadi lengkap betul nih pentingnya Luqman. Ibadah, akidah, kecerdasan sosial dan akhlak. Ajak kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran, ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian ajarkan kesabaran, bagaimana anak kita bisa bersabar, termasuk ketika dia menginginkan sesuatu, tidak harus selalu diturutin. Karena ternyata hari ini yang menjerumuskan anak-anak kita itu seringnya orang tua, Pak. Karena kita punya dendam pribadi. Dendam pribadi maksud saya begini, karena dulu kita kalau menginginkan sesuatu itu nggak bisa langsung tercapai. Kita mesti nabung dulu, kita mesti belajar dulu. Maka sekarang apa yang dulu kita nggak bisa, kita kasih ke anak. Misalnya contoh dah, dulu waktu kita kecil mau beli mobilan Hot Wheels itu Pak, harganya kan mahal, kita mesti nabung dulu. Nah sesudah kita jadi orang tua, kita ngelihat Hot Wheels yang bagus, kita beliin buat anak kita. Padahal belum tentu dia suka, belum tentu dia kepengen, belum tentu jadi kebutuhan. Dulu kita mau ikut bimbel, mau ikut les bahasa Inggris, itu sebulan 50.000. Kalau dulu mah 50.000 kan kayak 500.000 Pak ya. Jadi nggak bisa kita ikut les bahasa Inggris. Sekarang kita udah mampu, wah kita bodo amat, ikut les bahasa Inggris. Padahal anak kita belum tentu Pak hobinya bahasa Inggris. Mungkin dia sukanya bahasa Arab, mungkin dia sukanya basket gitu. Tapi karena ada balas dendam gitu.
Nah, maka ajarkan kesabaran dengan tidak semua yang dia inginkan harus dipenuhi, harus kita beri. Kemudian kecerdasan sosial dan akhlak, menjauhi sifat sombong. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga kalau ada seberat biji sawi kesombongan di dalam hati. Ajarkan anak untuk menghargai manusia, tidak meremehkan teman, tidak merasa lebih baik dari yang lain. Karena kiber itu adalah batorul haq wa ghamtun nas, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Juga ajarkan anak kita untuk tawadu, rendah hati. Ini tawadu bukan tahu warna duit, Pak. Anak-anak sekarang tawadu banget, minta duit maunya yang warna merah, ya, kagak mau yang biru. Itu namanya tahu warna duit. Ini tawadu beneran ini, ya, dia rendah hati, ya. Dan juga jangan jalan di muka bumi dengan cara yang angkuh, ya. Ini bukan cuma cara berjalan, tapi juga tentang sikap hati. Latih anak untuk bersikap santun, tidak pamer, nggak flexing. Kalau sekarang punya apa-apa upload, apa-apa medsos, ya, flexing, Pak. Ya, makanya kasus kemarin tuh anggota DPR karena banyak yang flexing, ya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, lagi ujub dan membanggakan diri. Dan di ayat 19-nya kita disuruh melembutkan suara, bicara yang baik, jangan seperti keledai, ya. Adab anak-anak sekarang kalau ngomong sama orang tua ngegas, Pak. Ya. Kita ngomong sekali dia jawab berapa, Kak? Jawab berapa? Kita jawab sekali, kita ngomong sekali, anak kita jawab berapa? Ngomongnya pakai urat, pakai gas, Insya Allah. Ya, kata-katanya. Udah gitu pakai ada belakangnya lagi, anjay, begitu itu, Pak, Insya Allah. Makanya saya sering bilang, ya, itu kalau denger saya, anak-anak murid saya SMA pada ngobrol, itu nggak ada yang jadi manusia, Pak. Yang satu bilang, aduh, susah banget ini tugasnya, anjir. Gua sampai pusing. Emang lu aja Nyet? Yang satu anjir, yang satu monyet. Nggak ada manusia, Pak, ya Allah. Ya. Menghormati lawan bicara. Jadi adab bicara, tidak teriak-teriak. Wala tusair waqsid fi masyik waqdud min sautik. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Inna ankarul aswat la sautul hamir. Karena seburuk-buruknya suara adalah seperti suaranya keledai. Allah alam shawab. Inilah kurikulum penting ala Luqman Hakim sebagai paket lengkap, ya, yang membangun anak kita dari dalam keluar, dimulai pondasi akidah yang kokoh, ditegakkan dengan tiang ibadah yang kuat, dihiasi dengan atap akhlak mulia dalam pergaulan sosial, ya, sehingga metode ini membuktikan untuk mencetak generasi yang kuat, generasi yang hebat, Indonesia emas. Pendidikan iman harus jadi prioritas utama, ya. Dan ini menjadi investasi membentuk karakter anak, tapi juga karakter bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah tidak ada tanya jawab, ya. Udah paham semua kan, ya? Ya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dhaif. Takhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.